Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Randu Satya Kriswinarta. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 3 dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah morfologi, yaitu untuk mempresentasikan atau membagi dan sharing-sharing pada teman-teman semua terkait unsur kebahasaan dalam teks ulasan. Nah, di sini kita akan ngebahas unsur-unsur apa sih yang ada di dalam teks ulasan, unsur-unsur kebahasan yang di dalam teks ulasan, antara lain ada konjungsi. Yang kedua, di dalam unsur itu terdapat pernyataan yang berupa mempengaruhi. Yang ketiga, menggunakan numerial atau nomor. Yang keempat, terdapat kalimat tunggal. Dan yang terakhir, terdapat kalimat majemuk. Oke, langsung aja kita pembahasan pertama. Apa sih itu konjungsi? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu konjungsi, konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan antara kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Nah, di sini terdapat perbedaan konjungsi, terdapat dua perbedaan. Yang pertama ada konjungsi intrakalimat dan yang terakhir konjungsi antar kalimat. Di dalam konjungsi intrakalimat itu terdapat tiga perumusan lagi. Yang pertama konjungsi koordinatif, yang kedua konjungsi subordinatif, dan yang terakhir konjungsi korelatif. Nah, apa sih itu konjungsi koordinatif? Oke, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menyambungkan antara dua klausa atau beberapa klausa, tetapi memiliki sintaksis yang sama. Di antaranya, adapun kata-katanya nih, padahal, lalu, kemudian, sedangkan, melainkan, atau, dan tetapi. Bagaimana sih contoh konjungsi koordinatif dalam penggunaan kalimat? Contohnya, Aldi sibuk bermain game, padahal ia harus mengerjakan PR. Berikutnya, konjungsi subordinatif. Apa sih konjungsi subordinatif? Konjungsi subordinatif itu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Adapun contoh konjungsi subordinatif yaitu kata agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan contoh kalimatnya, ayah pulang ketika adik sedang sekolah. Nah, berikutnya konjungsi antar kalimat. Apa sih yang membedakan konjungsi intrakalimat dengan konjungsi antar kalimat? Nah, konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Biasanya konjungsi ini dipakai untuk menunjukkan adanya perbedaan arti atau perbedaan makna. Nah, jenis-jenis konjungsi antar kalimat antara lain konjungsi pertentangan, konjungsi yang menyatakan lanjutan, dan konjungsi yang menyatakan kejadian. Bagaimana sih contoh penggunaan konjungsi antar kalimat dalam kalimatnya? Contohnya, jangan memiliki mental meminta-minta, sebaliknya kita harus memiliki mental memberi. Berikutnya, pernyataan yang berupa mempengaruhi. Kenapa sih pernyataan merupakan unsur kebahasan yang harus ada di dalam membuat teks ulasan? Karena pernyataan akan menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Contoh kata, jangan, hendaknya, harus. Contoh kalimatnya, buku ini sangat menarik dan baca untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Jadi, di dalam unsur kebahasaan teks ulasan terdapat pernyataan untuk meningkatkan atau memberi informasi bahwasannya buku ini tuh sangat menarik untuk para pembacanya. Berikutnya, numeralia. Numeralia atau kata bilangan dapat dibagi menjadi dua, kata bilangan dan kata bantu bilangan.
Apa sih kata bilangan? Kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Contoh penggunaannya, jadi kata yang tadinya angka, contoh 5. Angka 5 diubah menjadi penulisan kata, jadi 5. 27 diubah menjadi penulisan kata, 27. Begitupun juga kata 100 menjadi 100. Contoh penggunaan dalam kalimatnya, contohnya pendaftaran ke 100 dibebaskan dari uang pendaftarannya. Berikutnya kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan disebut juga sebagai penjodoh bilangan. Adalah kata-kata yang digunakan sebagai tanda pengenal nomina tertentu dan ditempatkan di antara kata bilangan dengan nominanya. Kata yang lazim digunakan, orang menjadi manusia, ekor menjadi ataupun binatang menjadi ekor. Itu yang membedakan. Contoh kalimatnya, 2 orang Korea atau seorang lurah. Nah, untuk penggunaan kata hewan diubah menjadi seekor buaya. Jadi ada pengubahan pemilihan kata. Berikutnya ada kalimat tunggal. Kenapa sih kalimat tunggal menjadi unsur kebahasaan di dalam mengulas teks ulasan ya? Oke ya, karena kalimat tunggal itu menjadi peran penting. Nah, di sini terdapat 4 kalimat di dalam kalimat tunggal. Yang pertama ada kalimat tunggal ekuatif. Contohnya, beliau guru kami, kakakku adalah pilot. Yang kedua, tunggal statif. Gambarnya sangat indah. Yang ketiga, intransitif. Joni jatuh, Broto menangis. Yang terakhir, transitif. Rudi menendang bola. Kalimat ini tidak lengkap jika hanya Rudi menendang bola. Jadi terdapat perbedaan dari keempat kalimat tunggal ini masing-masing dengan mempunyai makna juga pasti berbeda. Dan yang terakhir, kalimat majemuk. Apa sih kalimat majemuk dan kenapa kalimat majemuk itu dimasukkan di dalam uh, teks ulasan atau kaidah kebahasaan teks ulasan? Karena kalimat majemuk ini terdiri dari suatu induk kalimat dan anak kalimat. Antara induk kalimat dan anak kalimat ini digabungkan dengan konjungsi atau kata penghubung. Contoh penggunaan kalimat majemuk di dalam suatu kalimat, Jokowi Presiden Indonesia. Nah, kata dan ini menjadi kata penghubung untuk kalimat berikutnya, yaitu Maruf Amin Wakil Presiden Indonesia. Jadi terdapat penghubung antar kalimat pertama dan kalimat terakhir. Oke, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengar. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.